Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya masih di KBBI Channel belajar yang nggak perlu bayar. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap sehat, bugar dan semangat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pertemuan kali ini, hendaknya kita berdoa memohon kepadanya agar apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi diri kita dan untuk orang lain. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, ini adalah pertemuan yang keempat dalam bab teks diskusi, bab yang kelima. Mari kita mulai. Pada pertemuan kali ini kita masih akan berada di kompetensi dasar yang ada di poin 3.10, masih menelaah pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan masalah aktual yang dibaca dan didengar. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang struktur teks diskusi. Masih ingatkah kalian bagaimana struktur teks diskusi yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya? Saya ingatkan sebentar. Struktur teks diskusi dimulai dari isu atau masalah, lalu argumen pro atau argumen kontra, lalu argumen, kalau yang tadi argumen pro dulu, berikutnya adalah argumen kontra, lalu diakhiri dengan simpulan. Itulah struktur teks diskusi. Lalu pada pertemuan kali ini kita akan mulai membahas mengenai kaidah kebahasaan teks diskusi. Jadi sebelumnya struktur, sekarang kaidah kebahasaan. Oke, kita mulai saja. Kaidah kebahasaan teks diskusi. Yang pertama, dalam teks diskusi, nah, kalimat-kalimat yang digunakan adalah kalimat yang menunjukkan waktu sekarang. Karena biasanya teks diskusi itu berbicara tentang permasalahan yang aktual atau up to date. Aktual itu kekinian yang masih hangat diperbincangkan. Kata-kata yang digunakan menunjukkan waktu kini dan menunjukkan apa yang sedang terjadi. Misalnya adalah merupakan, sedang, artinya, perlu, bertindak, hentikan, selamatkan, perang, kehilangan, perbaiki. Itu kaidah kebahasaan yang pertama dalam teks diskusi menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu sekarang. Berikutnya, dalam teks diskusi terdapat kata yang mewakili pikiran dan perasaan, membawa emosi dari pandangan penulis. Misalnya menggunakan kata percaya, yakin, pikir, rasa, luka, kagum, senang, terkejut, ragu, harap. Ini seperti bahasa persuasif. Jadi bahasanya membujuk pembaca agar mengikuti apa yang disampaikan oleh si penulis. Itu di dalam teks diskusi juga terdapat bahasa persuasif. Berikutnya di dalam teks diskusi ada juga kata emotif. Kata emotif itu apa? Kata yang melibatkan pikiran pembaca, seakan pembaca melihat persoalan seperti yang kita pikirkan. Itu namanya kata emotif. Jadi seolah-olah kalian memikirkan hal yang sama seperti apa yang saya pikirkan. Atau apa yang dipikirkan oleh penulis itu sama seperti yang dipikirkan oleh pembaca. Contoh katanya adalah ganas, unik, liar, buas, berharga, istimewa, kumal, menakjubkan, berbahaya, brutal, sejuk, dan lembut. Itu contoh-contoh kata emotif.
Yang berikutnya dalam teks diskusi juga digunakan bahasa yang evaluatif. Bahasa evaluatif itu berfungsi untuk apa? Bahasa evaluatif berfungsi untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung. Misalnya penting, sederhana, berpikiran sempit, mengancam, sangat jelas, menguntungkan bagi masa depan, lebih mudah, diharapkan, terlalu rapuh, penilaian buruk, tidak dapat diakui, hanya pilihan. Jadi bahasa evaluatif itu digunakan untuk mengkaji argumen. Seberapa kuat argumen yang disampaikan, seberapa kuat bukti yang disampaikan, seperti itu. Seberapa mendukung bukti yang disampaikan atau argumen yang disampaikan. Itu bagian poin yang ke berapa tadi? Keempat. Ada yang pertama, bahasa kalimat dalam teks diskusi menunjukkan waktu sekarang, lalu bahasa persuasif, lalu menggunakan kata emotif, lalu ini bahasa evaluatif. Berikutnya, di dalam teks diskusi juga dikenal derajat kepastian. Derajat kepastian ini biasanya disebut sebagai modalitas, seberapa pasti dengan pernyataanmu sendiri. Apakah kamu ingin membuat orang setuju dengan pendapatmu atau kamu ingin membuat orang menjadi ragu dengan pendapatnya. Misalnya, contoh kata-kata yang mengandung derajat kepastian ini adalah dapat, akan. Kata akan ini kan menunjukkan bahwa sesuatu itu belum pasti karena masih akan. Saya akan ketemu dia. Akan itu apakah sudah pasti? Belum pasti karena belum tentu saya bertemu dia karena masih akan. Mesti, seharusnya ini juga masih belum pasti. Masih belum pasti. Seharusnya, selalu, biasanya, hampir, nyaris, tidak pernah, kadang-kadang, umumnya. Kalau tentu ini sudah pasti. Apalagi kata pasti sendiri. Pasti itu sudah pasti. Harus. Tak perlu dipersoalkan, hampir tidak pernah. Ini adalah contoh-contoh kata yang mengandung derajat kepastian. Derajat kepastian dikenal juga dengan sebutan modalitas, yang artinya seberapa pasti dengan pernyataanmu sendiri. Apakah kamu ingin membuat orang setuju dengan pendapatmu atau kamu ingin membuat orang menjadi ragu dengan pendapat. Ini poin yang kelima, yaitu derajat kepastian. Poin berikutnya adalah konjungsi dan penanda koherensi. Kohesi itu apa? Kohesi adalah kepaduan yang dicapai melalui bentuk kata. Sementara koherensi adalah kepaduan yang dicapai melalui bentuk makna kata. Jadi konjungsi penanda koherensi berarti kata sambung. Nah, ini intinya kata sambung yang memadukan kata berdasarkan bentuk dan maknanya. Contohnya, tetapi, bagaimanapun, juga, pertama, kedua, akhirnya, sementara, meskipun, yang utama, sebab, oleh karena itu. Itu contoh-contoh konjungsi yang memadukan kata berdasarkan bentuk dan makna. Konjungsi itu apa? Tentu kalian sudah tahu, konjungsi adalah kata sambung atau kata hubung. Fungsinya untuk menghubungkan dua pikiran atau dua pengertian. Konjungsi dapat menghubungkan dua kata, dua frasa, dua klausa dalam satu kalimat, menghubungkan antar kalimat dalam paragraf, atau konjungsi antar paragraf. Contoh konjungsinya, dan ini adalah konjungsi yang menandai hubungan setara atau penambahan. Aku dan kamu,
Ini kan penambahan. Aku dan kamu, ada dia. Seperti itu. Lalu kata atau. Kata atau ini juga termasuk konjungsi. Konjungsi yang menandai apa? Yang menandai hubungan pemilihan. Aku atau dia. Nah, atau itu menandai hubungan pemilihan. Kamu pilih aku atau kamu pilih dia. Lalu kata yang berikutnya adalah tetapi. Kata tetapi ini merupakan konjungsi yang menandai hubungan pertentangan atau perlawanan. Tetapi dia tampan sih, tapi kurang pinter, itu kan bisa. Tetapi menandai hubungan pertentangan atau perlawanan. Di dalam teks diskusi juga terdapat konjungsi, sering digunakan konjungsi ini. Konjungsi tetapi atau konjungsi perlawanan yang menandai hubungan pertentangan atau perlawanan. Karena apa? Karena di dalam teks diskusi itu ditampilkan argumen-argumen yang mendukung, tetapi juga ditampilkan argumen-argumen yang menentang. Jadi menunjukkan kedua belah pihak yang mendukung dan pihak yang menentang. Oke, itu tadi poin yang ke-6. Jadi kaidah kebahasaan teks diskusi meliputi apa saja? Yang pertama, kalimat yang menunjukkan waktu sekarang, up to date atau aktual. Lalu menggunakan bahasa persuasif. Di dalamnya juga terdapat kata emotif. Lalu menggunakan bahasa yang evaluatif, bahasa yang mengandung derajat kepastian, atau sering disebut juga sebagai modalitas. Lalu di dalam teks diskusi juga digunakan konjungsi dan penanda koherensi sebagai kata sambung atau kata hubung yang memadukan kata berdasarkan bentuk dan makna. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya jika masih bingung atau belum mudeng. Nanti insya Allah saya akan menjawabnya. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah melaksanakan kegiatan belajar pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.